Ya, monggo, Mam. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan distribusi tenaga listrik. Dengan saya Imam Maulana Najib, NPM 2010501081. Selanjutnya. Baik. Jaringan distribusi tenaga listrik. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem pusat pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan gardu induk dengan konsumen. Sistem distribusi tenaga listrik adalah sarana dari sistem tenaga listrik di dalam menyalurkan energi listrik ke konsumen. Dalam menyalurkan tenaga listrik ke konsumen dari pusat beban, suatu sistem distribusi tenaga listrik harus disesuaikan dengan kondisi setempat dengan memperhatikan faktor beban, perkembangan di masa mendatang, kendala, serta ekonomisnya. Next. Jadi berikut adalah gambaran tentang sistem tenaga listrik. Dimulai dari pembangkitan, lalu masuk ke trafo, terus masuk ke saluran udara, tegangan tinggi, terus masuk trafo lagi, diperkecil tegangannya, ke saluran yang lebih kecil, terus ke trafo lagi untuk kecil sehingga masuk ke konsumen. Next. Selanjutnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik. Pada sistem tenaga listrik dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Pusat pembangkitan tenaga listrik, merupakan tempat menghasilkan energi listrik yang terdapat mesin pembangkit tenaga listrik berupa generator. Dilengkapi dengan gardu induk penaik tegangan dari tegangan rendah yang dihasilkan generator dinaikkan. Jadi tegangan tertentu dengan transformator step up sebagai penaik tegangan. Terus yang kedua, saluran transmisi, merupakan saluran penyalur energi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, atau SUTET, dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Saluran distribusi berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke kelompok beban berupa gardu distribusi dan konsumen dengan mutu yang handal dan memadai. Selanjutnya mungkin dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu sistem jaringan distribusi tenaga listrik. Pada sistem jaringan distribusi tenaga listrik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem jaringan distribusi premier. Sistem jaringan distribusi premier atau sering disebut jaringan distribusi tegangan menengah JDTM terletak di antara gardu induk dengan gardu pembagi yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan dipakai untuk konsumen. Standar tegangan untuk jaringan distribusi primer ini adalah 6 kV, 10 kV, dan 20 kV sesuai standar PLN. Yang kedua yaitu sistem jaringan distribusi sekunder. Sistem jaringan distribusi sekunder atau sering disebut jaringan distribusi tegangan rendah JDTR merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyalur energi listrik dari gardu pembagi gardu distribusi ke pusat beban konsumen tenaga listrik. Besarnya standar tegangan untuk jaringan distribusi sekunder ini adalah 127 atau 220 volt pada sistem lama dan 220 atau 380 volt pada sistem baru untuk perumahan, serta 440 atau 550 volt untuk keperluan industri. Selanjutnya yaitu analisa sistem distribusi tenaga listrik. Yang pertama sistem distribusi. Sistem distribusi daya listrik meliputi semua jaringan tenaga menengah 20 kV dan semua jaringan tenaga rendah tegangan rendah 380 sampai 220 volt hingga ke meter-meter pelanggan.
Jaringan tegangan menengah JTM sering disebut dengan jaringan distribusi premier. Sedangkan jaringan tegangan rendah DR sering disebut dengan jaringan distribusi sekunder. Pendistribusian daya listrik dilakukan melalui saluran udara atau bawah tanah. Jaringan distribusi premier seperti yang dijelaskan tadi di atas, distribusi premier ada jaringan distribusi daya yang bertegangan menengah, yaitu 20 kV. Untuk jaringan distribusi sekunder, seperti yang di atas, distribusi sekunder adalah jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tegangan rendah, yaitu sistem tegangannya sebesar 380 atau 220 volt, yaitu rating yang sama dengan tegangan peralatan yang dilayani. Selanjutnya, macam-macam jaringan distribusi premier. Yang pertama itu sistem radial. Sistem jaringan radial pada distribusi tegangan listrik paling banyak digunakan dan paling sederhana dibandingkan dengan tipe jaringan yang lain. Tenaga listrik yang disalurkan secara radial melalui gardu induk ke konsumen-konsumen dilakukan secara terpisah satu sama lain. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu dan dicabang-cabangkan titik-titik beban yang dilayani. Sistem radial terdiri atas feeder atau penyulang yang menyuplai beberapa gardu distribusi secara radial. Konfigurasi jaringan sistem radial terbagi atas dua bagian, yaitu sistem radial terbuka dan sistem radial tertutup. Selanjutnya yaitu konfigurasi sistem loop. Sistem jaringan loop merupakan bentuk tertutup disebut juga bentuk jaringan ring. Susunan rangkaian saluran membentuk ring yang memungkinkan titik beban terlayani dari dua arah saluran sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin serta kualitas dayanya menjadi lebih baik. Struktur jaringan loop merupakan gabungan dari dua buah struktur jaringan radial, di mana pada ujung dari dua buah jaringan dipasang sebuah pemutus PMT atau pemisah PMS. Selanjutnya, Oke, jadi di sini jaringan distribusi primer itu ada yang namanya konfigurasi sistem spindle. Jadi ini merupakan saluran kabel bawah tanah tegangan menengah yang penerapannya itu di kota-kota besar. Sistem jaringan spindle ini biasanya terdiri atas maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani dan 1 penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban. Saluran penyulang yang beroperasi dalam keadaan berbeban dinamakan working feeder atau saluran kerja, sedangkan saluran yang dioperasikan tanpa beban dinamakan express feeder. Fungsi express feeder selain sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan pada salah satu working feeder dan juga berfungsi sebagai memperkecil terjadinya drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. Nah, di sini yang di kanan ini adalah salah satu contoh dari konfigurasi sistem spindle. Lalu, setelah tadi membahas konfigurasi spindle, di sini juga ada konfigurasi sistem spot network dan konfigurasi sistem interkoneksi. Nah, konfigurasi sistem spot network itu untuk pelanggannya tidak boleh padam alias pelanggan VIP, misalkan Istana Presiden, Ketua MPR, Bandara Utara, dan Rumah Sakit, maka tegangan listrik yang disuplai dengan pola jaringan spot network dengan minimal 2 penyulang sekaligus plus automatic change over. Sistem spot network merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan secara terus-menerus oleh 2 atau lebih feeder pada gardu-gardu induk dari beberapa pusat pembangkit tenaga listrik yang bekerja secara paralel. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem-sistem yang terdahulu dan merupakan sistem yang paling baik serta dapat diandalkan mengingat sistem ini dilayani oleh 2 atau lebih sumber tenaga listrik
Selain itu, jumlah cabangnya lebih banyak dari jumlah titik feeder. Ya, selanjutnya adalah konfigurasi sistem interkoneksi. Ini merupakan pengembangan dari sistem spot network. Sistem ini menyalurkan tenaga listrik dari beberapa pusat pembangkit tenaga listrik yang dikehendaki bekerja secara paralel, sehingga penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terus-menerus alias tak terputus walaupun daerah kepadatan beban cukup tinggi dan luas. Hanya saja sistem ini memerlukan biaya yang cukup mahal dan perencanaan yang cukup matang. Untuk perkembangan di kemudian hari, sistem interkoneksi ini sangat baik, bisa diandalkan dan merupakan sistem yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah melihat letaknya sistem distribusi ini merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi sistem ini selain berfungsi menerima daya listrik dari sumber daya trafo distribusi, juga akan mengirimkan serta mendistribusikan daya tersebut ke konsumen. Mengingat bagian ini berhubung langsung dengan konsumen, maka kualitas listrik selayaknya harus diperhatikan pada jaringan tegangan rendah 380-220 volt. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Dalam satu tiang saluran tegangan rendah atau disingkat STR dapat disambung maksimum 5 sambungan layanan pelanggan. Dalam satu sambungan layanan pelanggan dapat disambung seri maksimum 5 pelanggan dengan tetap memperhatikan jatuh tegangan yang diizinkan. Jarak sambungan maksimum dari tiang ke rumah terakhir 150 meter dan jarak sambungan maksimum dari tiang ke rumah atau dari rumah ke rumah maksimum 30 meter. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Asaful. Ini adalah gambar dari satu tiang STR maksimum 5 SLP dan satu tiang SLP maksimum 5 pelanggan secara seri. Next. Tegangan. Tegangan untuk jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tegangan menengah TM dan tegangan rendah TR. Tegangan menengah adalah tegangan dengan rentang 1 kV sampai dengan 30 kV. Berikut adalah gambar sistem 3 fase 4 kawat pada trafo distribusi. Dan bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya daya. Ada daya semu atau 12 volt ampere yang dikirimkan dalam jaringan distribusi terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dapat digambarkan dalam segitiga daya. Next. Efisiensi. Efisiensi pada saluran distribusi adalah perbandingan antara besarnya daya listrik keluaran dengan daya listrik yang masuk pada saluran distribusi. Efisiensi pada saluran distribusi dapat dihitung dengan dapat lihat rumusnya di mana P in sama dengan P rugi tambah P out. Penyusutan energi pada jaringan distribusi. Rugi-rugi pada jaringan distribusi disebabkan karena saluran distribusi mempunyai hambatan, reaktansi, dan kapasitansi. Rugi-rugi pada saluran distribusi meliputi rugi-rugi daya listrik dan rugi-rugi tegangan saluran. Perbaikan faktor daya. Faktor daya dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara daya aktif dan daya nyata yang digunakan dalam sirkuit AC atau beda sudut fase antara V dan I yang dinyatakan dalam cos. Faktor daya sama dengan daya aktif. Daya aktif atau daya nyata sama dengan
Daya aktif per daya nyata sama dengan KW per KFA sama dengan V kali I cos per V kali I sama dengan cos dengan faktor daya mempunyai range antara 0 sampai 1. Tahan sama dengan daya reaktif per daya aktif sama dengan KVAR per KW, di mana komponen KVA dan KVAR berubah sesuai dengan faktor dayanya. Jadi daya reaktif sama dengan daya aktif kali tan, sehingga rating kapasitor yang diperlukan untuk memperbaiki faktor daya sebagai berikut. Daya reaktif sama dengan daya aktif kali tan 1 tan 2. Baik, Terima kasih. itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada tambahan? Aman. Cukup ya. Cukup. Cukup. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kehilafan itu berasal dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.